Halo, selamat pagi Wildan. Hai, kedengeran suaranya? Sudah, Kak. Kedengeran ya? Oke, sip. Kita tunggu sebentar ya. Eh, Kita sambil absen aja ya. Eh, Siapa berarti yang belum masuk? Selamat pagi, Aupa udah, Ryan belum, Fatih Helmi belum, Raisa belum. Oke, sip. Jadi selamat pagi Wildan ya. Untuk kelas hari ini seperti yang sudah diinfokan di grup ya, tutorial akan sama Kak Daud. Jadi nanti kalau Wildan ada pertanyaan, bisa langsung tanya ke Kak Daud aja ya untuk kelas hari ini. Oke, sip. Jadi kita akan masuk saja untuk kelas kita hari ini. Sebentar. Kamu masih ingat gak minggu lalu belajar apa? Kemarin tuh tentang kelas, Kak. Betul. Kelas itu apa sih, Wildan? Lupa, Ingat? Kak. Lupa, oke, gak apa. Tapi benar, yes. Kemarin kamu udah belajar yang namanya kelas. Jadi kelas itu adalah kayak template gitu ya. Ibaratnya kamu punya game gitu ya. Ketika pengen bikin game, contohnya lihat Mobile Legend deh. Mobile Legend kan punya banyak hero tuh. Gak mungkin kita ngoding setiap ada hero baru. Nah, makanya kita butuh yang namanya template atau kelas ini. Ya. Oke, kita akan extend pelajaran mengenai kelas tersebut ke warisan. Oke ya. Nah, warisan, apa itu warisan? Ada yang tahu? Wildan tahu maksudnya? Kalau misalnya arti warisan itu apa? Turunan, Kak. Turunan, betul. Jadi apapun yang dimiliki gitu ya sama atasnya itu nanti akan diturunkan. Gitu, pintar. Nah, jadi kita akan melakukan hal yang sama di dalam Python. Jadi kayak gimana caranya? Contoh, kamu pengen punya kelas, ada beberapa objek baru gitu ya. Ada objek knight, rascal, sama dragon. Nah, sebenarnya kita perlu ngebikin template-template baru, nggak cuma satu template yaitu kelas hero. Karena apa? Contohnya kayak di Mobile Legends lagi. Misal, kamu main Mobile Legends nggak? Iya, Kak. Main ya. Nah, di dalam Mobile Legends itu berarti ada yang namanya fighter, marksman. Nah, nanti ketika kamu punya satu kelas hero, kamu nanti bagi-bagi gitu. Oh ya udah nanti ada kelas marksman, fighter, tank. Supaya apa? Supaya ketika ada hero baru di dalam apa sebutannya? Meta atau role? Role kali ya. Rock. Nah, karena nanti di dalam role tersebut berarti kita tinggal panggil role-nya aja. Ya, kayak gitu. Oke? Jadi tujuannya apa? Tujuannya biar nggak ngoding lagi dari awal gitu ya. Nah, oke. Jadi nanti ketika kamu udah punya, kita akan ngebikin dulu satu kelas yang namanya warisan ya. Warisan ini pertama akan dipanggil dulu dari si contoh yang tadi ya, yang Mobile Legends gitu. Nah, jadi kelas warisan ini akan ada dua. Ibaratnya dia kayak bersarang aja. Contoh kayak ada fungsi, terus di dalamnya ada fungsi. Nah, yang sekarang berarti kamu akan punya kelas, habis itu ada kelas lagi. Ya, jadi kelas yang pertama biasanya kita sebut sebagai superclass, kedua kita sebut sebagai kelas turunan. Nah, apapun yang ada di dalam kelas superclass itu nanti akan diturunkan. Jadi nanti kelas B ini punya yang ada di kelas A plus sama apa yang ada di kelas B gitu ya. Contohnya seperti apa? Contoh kamu nanti pengen ngebikin sebuah kelas turunan namanya warrior dari kelas hero. Ya udah, panggil aja kelas hero-nya, bikin gitu ya kelas hero. Terus nanti ada definite sama print info. Nah, kamu bikin kelas anaknya nih. Oh ya udah panggil bapaknya dong di dalam kurung gitu. Nanti ketika udah, kamu tinggal buat untuk metode-metodenya lagi. Nah, jadi si kelas warrior ini punya yang dimiliki bapaknya juga. Dan jadinya Wildan nggak perlu ngetik atau ngoding ulang gitu. Jadi contohnya kamu pengen ngebikin objek, ya udah panggil aja warrior. Soalnya kan di sini nggak ada init, berarti yang di dalam kurungnya pakai apa?
Nah, jadi kamu nanti pakai yang dari kelas bapaknya tadi, name, health, sama armor. Gitu. Oke? Nah, nanti dia bisa panggil hello sama tag yang ada di kelas turunannya. Ya, dari kode ini ada pertanyaan dulu. Enggak, Kak. Belum ada ya. Kalau belum ada kita lanjut. Bagian berikutnya adalah loop game. Nah, jadi loop game ini, looping itu apa sih, Wildan? Permainan berulang, Kak. Permainan berulang. Jadi nanti ketika kamu pengen ngebikin si gamenya itu nanti akan jalan terus ya. Nah itu kita pakai yang namanya looping. Nah loopingnya akan buat apa? Supaya lebih seru, kita akan membuat beberapa musuh. Ya jadi nggak cuma satu. Ketika kamu berhasil mengalahkan musuhnya, kita simpan ke dalam list, kita tinggal remove. Kalau darahnya udah habis. Ya gitu. Oke. Nah, nanti seperti apa untuk kita buatnya? Berarti nanti kamu tinggal cek aja kalau misalnya mau ngecek dia menang atau enggak di dalam uh, looping gamenya Wild Play. Oke? Kayak gitu. Ya. Nah, nanti supaya musuhnya ditampilin secara random pakai yang namanya random ya. Gitu. Oke, hai Raisa, selamat pagi. Ada pertanyaan dulu Wildan sama Raisa? Belum, Kak. Belum ada ya? Sip. Kalau belum ada, kita langsung kerjain aja latihannya. Dibuka yang nanti nomor 18 ya. Ada coba share screen dulu. Nih, bukan nomor 18 ini ya. Klik nomor 18 ke bagian satu. Nah, nanti dibuka dulu seperti ini ya. Coba boleh langsung di share screen dulu aja ya untuk buka latihannya aja. Udah kebuka atau belum di akun masing-masing. Silakan di share screen. Ya, Wildan sama Raisa tolong share screen ya. Ya, Wildan sama Raisa jangan lupa share screen. Dibuka dulu. Oke, Wildan udah kebuka. Raisa udah kebuka. Udah, Kak. Udah, oke, sip. Kalau udah ya udah kita langsung mulai aja ya. Kita share screen dulu. Nah, jadi kita akan membuat super class hero ya. Boleh minta tolong dibacain sama Wildan deh yang warna biru. Tolong dinyalain mikrofonnya Wildan ya. Ini program super class hero. Silakan. Boleh dinyalain mikrofonnya. Program Ya, tolong Superclass dibaca Hero. ya. Important ini adalah tugas kreatif Anda dapat membuat properti dan materi Anda sendiri untuk setiap kelas. Namun jika nyaman bagi Anda untuk fokus pada sampel, maka di bawah ada daftar properti dan metode kelas yang digunakan dalam proyek demo. Properties. Nama, nama tokoh. Kesehatan, tingkat kesehatan berkurang saat kalah. Duel, jika baju besi sudah hancur. Armor, armor kelas. Hancur saat kalah duel. Kekuatan, kekuatan serangan menentukan kerusakan musuh saat menangkan duel. Baru mengambil nilai true di awal permainan atau false jika tokoh sudah muncul di permainan. Methods init konstruktor kelas, print info menampilkan informasi tentang tingkat kesehatan keamanan armor, check alive periksa apakah tokoh tersebut masih selamat, strike menyerang dan menghancurkan baju besi atau mengurangi kesehatan musuh. Oke, thank you Wildan ya. Nah, berarti kita akan membuat kelas superhero dulu
ya atau si bapaknya gitu ya. Kan ini Fatih udah join nih. Halo Fatih. Berarti tinggal satu lagi ya. Halo Kak. Siapa nih? Fatih nanti langsung buka Algonovanya aja, ya. Kamu buka yang di nomor berapa ini tadi? 18. Oh iya, baik Kak. Siap. Oke, berarti tinggal Ryan ya. Si Ryan mau masuk nggak? 500. Oke. Nah, kita mulai aja. Jadi, untuk langkah pertama, kita akan membuat kelas superhero-nya dulu ya. Caranya seperti apa? Pertama kita akan buat dulu berarti from random, import random ya. Kita import-importnya dulu. Habis itu kita buat nih satu kelas hero ya. Nah, ini kita sesuaikan sama yang tadi dibaca sama Wildan ya. Jadi dia akan ada propertiesnya. Nah, oke. Jadi kita udah punya satu kelas hero ya. Kita sesuaikan dengan ada definite, define info, check alive, sama strike. Jadi yang init ini supaya apa? Supaya properties ya, propertiesnya ditaruh di sini semua. Print info untuk ngecetak doang. Check alive buat ngelihat apakah dia masih hidup atau mati. Dan strike untuk menyerang. Ya, oke. Coba dibuat dulu.
Yang sudah tolong ketik angka satu di chat Zoom ya. Nanti kalau di play dia nggak muncul apa-apa sih. Coba langsung ketik angka satu kalau sudah ya. Bentar ya.
Sudah? Ada error gak? Di Wildan udah ya? Yang lain, Raisa sama Fatih udah? Sedikit lagi Kak, masih proses. Oke. Sudah? Kita lanjut ya. Nah, kalau sudah, kita tinggal buat yang bagian berikutnya adalah yang kelas warisannya. Boleh minta tolong sama Fatih bacain yang nomor 2 ini. Fatih, warna birunya ya. Tolong dinyalain mikrofonnya. Halo ya. Dua, program kelas turunan Warrior dan Dragon. Memprogram kelas turunan Warrior dan Dragon. Untuk kelas ini, Anda dapat membuat properti dan metode Anda sendiri. Tetapi, jika dipandu oleh sampel lebih nyaman bagi Anda, maka di bawah ini ada daftar metode yang digunakan dalam proyek demo. Hello, eh, dalam tanda dalam kurung tutup kurung menampilkan informasi tentang kemunculan tokoh pertama dalam game jika nilai properti baru adalah true dan menampilkan informasi tentang kemunculan kembali karakter tersebut jika sudah berpartisipasi dalam duel. Attack. Deskripsi teks tentang serangan tokoh dan konsekuensi dari serangan ini untuk kedua peserta. Oke, thank you ya. Nah, berarti kayak gimana caranya? Kita tinggal bikin kelas turunan Warrior sama Dragon ya. Caranya kalian tinggal buat kelas turunannya adalah, nah kalian bikin kelas Warrior. Terus habis itu kita panggil si bapaknya ya, Hero. Dan kita buat dev hello. Nah, ini kasih self, tinggal titik 2. Dan kita cek ya, if self titik new. Maka yang kita buat adalah print. Nah, kalian akan menggunakan print tipe baru ya, ada
tipe F sekarang, di mana dia akan ngasih tahu ya. Nah, pahlawan baru titik dua prajurit. Nah, namanya apa? Ini pakai kurung kurawal ya, self titik name dan tinggal kasih kurung kurawal lagi. Oke, habis itu kita tinggal bikin self new-nya jadi false. Nah, hal yang sama tinggal di print kayak gini ya. Nah, oke, ini yang warrior ya. Nanti yang dragonnya kalian tinggal copy aja warriornya. Terus kalian tinggal bikin naga baru ya. Nah, sip. Coba dibuat ya. Jadi ada kelas warrior sama ada kelas dragon. Ini jangan lupa diganti. Tapi kalian copy paste aja dari soal dari yang sebelumnya ya, dari warrior ini. Hasilnya pun masih belum keluar ya. Kita masih bikin template ya. Coba dibuat dulu. Ya, sudah ketik angka 2 ya.
masukin ya kotak ya. Padahal ambil paket dulu sebentar ya. Ya, ya sudah ketinggalan dua ya. Fatih sama Weldan dan Raisa kalau udah kasih tahu. Ya, Weldan sudah.
Ya, kita lanjutin ya. Nah, kalau sudah, ini kan udah warisannya ya. Sekarang kita tinggal bikin game loop-nya. Raisa boleh minta tolong bacain yang nomor 3 ini. Dinyalain mikrofonnya Raisa ya. Program Game Loop. Program quest yang melibatkan Knight and beberapa musuh bajingan dan naga, Anda dapat membuat alur cerita game Anda sendiri. Tapi jika Anda merasa nyaman untuk fokus pada sampel, maka di bawah ada deskripsi tentang quest yang diprogram dalam proyek demo. 1. Quest melibatkan Knight, dua bajingan, Peter and Sergio, dan dua naga, Dragon and Viserion. Dua musuh muncul secara acak di jalur Knight. 3. Tiap kali Knight dapat melihat apakah dia akan melawan musuh dalam pertempuran atau tidak. 4. Dalam pertempuran yang pertama, menyerang akan menang. 5. Tokoh yang mulai pertarungan ditentukan secara acak. 6. Jika musuh telah kehilangan baju besi dan kesehatannya saat bertarung dengan Knight, dia dianggap mati dan tidak berpartisipasi dalam pertarungan lagi. Permainan berakhir jika Knight membunuh semua musuh atau mati. Thank you ya Raisa. Nah, berarti kita udah punya ya untuk semua template-nya. Kita tinggal bikin si objek-objek game-nya. Ya, cara bikin objek-objek game-nya gimana? Berarti kita tinggal buat pertama adalah kesatrianya dulu ya. Nih, jadi pertama kita bikin dulu objek dari si hero-nya kita. Lalu kita tinggal tanya mau bertarung atau enggak. Dan kalau misalnya iya, berarti kita pertarungan dimulai. Lalu kita bikin daftar musuhnya. Ya. Nah, nanti ketika kalian sudah daftar musuh, kita tinggal buat aja langsung di wild play ya. Alias di looping game ya. Gitu. Nah, di looping game-nya dia akan ngebikin enemies diacak ya dari 0 sampai 1. Dan nanti kita akan ngebikin random ya, siapa yang menyerang siapa gitu. Oke? Nah, nanti kalau misalnya ditanya dia mau menyerang atau enggak, kita tinggal bikin di bawahnya ya. If attack is iya, ya, maka dia akan membuat si acaknya gitu ya. Siapa yang menyerang, apakah kita menyerang musuh atau musuh yang menyerang kita. Oke? Nah, nanti tinggal kita cek deh untuk kemenangannya ya, apakah kita yang menang atau kita yang kalah gitu. Kita buat dulu deh sampai sini. Nih, coba dibuat dulu sampai sini ya. Ya, taruh di bawahnya ya, hapus spasinya, silakan. Ya, nanti salam ke Satria Richard. Siap masuk hutan dan bertarung? Ya, gitu misalnya. Pertarungan dimulai. Oh iya, sorry sorry ini ada selfnya ya. Ada lupa nih. Self, kasih self juga ya. Dicek live ya. Di print info sama di strike, dicek live sorry itu ada selfnya. Coba tambahin dulu. Hmm, kayak gitu ya. Nih, boleh dibuat dulu untuk objek knight-nya dan penyerangannya ya.
Tuh kan?
Sudah? Sudah scroll ke bawah ya Kak Dota. Nih, ya ini untuk yang ngecek kesehatan sama kehidupannya dia. Ntar ini cara mainnya ya udah kalian tinggal ketik iya iya aja terus ya. Dan nanti akan nunjukin ya siapa yang kalah, siapa yang menang gitu. Tuh. Nah, Kesatria Richard gugur dalam pertempuran. Dia dikalahin siapa? Dikalahin Sergio ya. Ntar tinggal dikasih print akhir cerita aja di bawah. Dah. Ya sudah ketik angka 3 ya. Nanti munculnya kalian tinggal ketik iya iya aja.
Ya kalau ada yang error kasih tahu juga ya, sama ada pertanyaan boleh tanya. Sip. Ini kalau coba drop aja di Google Docs ya, kalau misalnya ada yang belum. Ada pertanyaan dulu nggak sejauh ini? Yang print F itu apa gunanya, Kak? Kenapa? Yang print F. Printf. Nah ini, jadi yang tadi udah Kak bilang ya, kalau printf ini kegunaannya buat panggil variabel di dalam tanda petik. Jadi kan kalau misalnya nggak, atau yang biasa kita lakukan, petik habis itu koma nama variabelnya. Nah, kalau kamu pakai printf, dia bisa langsung aja pakai kurung kurawal, nggak usah lagi koma, gitu ya. Jadi kita bisa panggil nama variabelnya tersebut di dalam satu tanda petik. Maka kayak gitu ya. Oke, Kak. Hasilnya sama aja kayak print biasa. Inheritance.
Nih, yang belum boleh diklik link yang ada chat Zoom. Ini kode untuk hari ini ya. Dan kalau sudah, boleh dipilih sampai nomor 4 ya. Silahkan di-checklistin. Lalu ke dokumentasinya dibaca dulu ya. Sambil nunggu 5 menitan lagi aja. Yuk, yang sudah hijau semuanya, boleh langsung di-checklist aja. Silahkan. Udah coba cek ya. Eh, Aufa masih belum di-checklist, Aufa. Ayo di-checklist sampai nomor 4 ya. Raisa juga ya. Raisa sama Fatih, ayo di-checklist sampai nomor 4 silakan. Ya, langsung dijawab sampai nomor 4-nya ya. Sini masih belum kesimpan soalnya. Oke, Fatih udah. Raisa sama Aufa jangan lupa di-checklistin nomor 2, 3, 4 lalu ke dokumentasinya ya. Kode hari ini ada di chat Zoom ya, boleh langsung dipakai. Ya, ada pertanyaan dulu. Ya, Aufa udah ya. Sip. Raisa jangan lupa di checklist yang nomor satunya ada di bawah ya, supaya bisa disubmit. Ada pertanyaan yang lain, Raisa, Fatih, dan juga Wilda? Tidak, Kak. Belum ada ya. Sip. Ya, coba sambil nunggu di checklistin dulu. Ya, Fatih ada pertanyaan? Nggak ada Kak, aman Oh, kok. enggak. Ah, oke, kirain tadi nyalain mikrofon ya. Pertanyaan. Sebentar ya.
Oke, kalau belum ada pertanyaan, kelasnya kita cukupkan aja. Jadi hari ini kalian sudah belajar apa? Sudah belajar tentang yang namanya warisan ya. Terus kalian juga udah tahu, oh kalau misalnya mau bikin kelas baru, tinggal panggil dari kelas yang udah ada. Oke? Nah, mulai minggu depan kalian akan mulai ngebikin game, jadi pastikan hadir di kelasnya Kak Fikrul ya minggu depan akan ada tampilan dari game yang kalian buat. Kalau sekarang kan masih text based ya. Nah, nanti udah mulai ada graphical user interface ya. Kalau nggak ada pertanyaan kelas hari ini, kita cukupkan. Sampai ketemu lagi di minggu depannya. Bye. Dadah semuanya. Selamat pagi, Wildan, Raisa, Fatih. Ya Kak, Thank you ya. Ya, makasih terima Kak. kasih Kak. Terima kasih. Ya.